Jadi kan tadi tuh dia tanya ya, endut lagi gue, berkeli lagi, udah tumbuh berapa senti sini, 5 sentian ya. Jadi kan Kajur itu tanya ya, Kajur, Prof Indra tuh ngobrol sama aku, tapi tuh nggak ngobrol soal dana yang 5 juta itu. Jadi kan sisanya 8 juta kemarin itu, sisanya 8 juta. Terus kan aku nggak pernah minta ya, karena itu udah selesai risetnya, udah ngumpulkan laporan 100%, itu yang ngerjakan aku semua. Pokoknya dia nggak ngerjakan apapun, yang interview pun aku semua. Dia kan nggak interview apapun. Itu kan udah gini rambutku. Terus habis itu kan aku nggak ngerjain apapun ya. Terus aku kan ngerjain semua, dia nggak ngerjain apapun. Sisa 8 juta, aku nggak minta apapun. Tiba-tiba ada gini, apa, ke aku, ke sebelahku, Mbak, kan aku tuh buat laporan keuangan semua ya, itu waktu bulan apa ya, September 2024. Dia ke sebelahku, Bu ini udah selesai ya, iya gitu. Terus habis itu ke sebelahku, Mbak, kan aku tahu itu sisanya 8 juta ya, itu udah bersih tuh sisanya 8 juta. Kalau Vicky kemarin katanya sisa itu 3 juta, cuman aku nggak make sure ke Vicky lagi. Terus habis itu, apa Mbak, ini kan sisa 8 juta gitu. Sisanya ini ya Mbak ya, pokoknya aku buat Excel, terus dia nunjuk-nunjuk sisanya ini ya Mbak ya, ini ya gitu. Iya Bu, aku gitu. Iya Bu, ini ada sisa gitu. Terus habis itu kan sisanya tuh kan aku buat rincian tuh kan banyak. Jadi tuh sisanya nggak kelihatan 8 juta. Tapi dia tahu sisanya tuh 8 juta, kan dia yang pegang duitnya. Terus habis itu dia kirim aku, Mbak tak kasih yang ini ya, tak kasih yang apa, padahal aku tuh ngerjain punya Bu Sari sama Bu Diari yang risetnya dia di RTPM itu. Cuman aku sampai sekarang nggak dikasih. Terus kata dia dirapel sama yang itu, ini dia Mbak tak kirim ya. Dia ngirim aku 4 juta, wes ya clear ya gitu. Loh Bu, ngapunten, oh gitu, apa ini nggak kebanyakan aku gitu, padahal tuh aku niatku kan kata dia sisanya kasih aku semua, tapi kok itu 8 juta tuh nggak kasih aku gitu loh. Terus habis itu, Bu ini sisanya apa nggak kebanyakan, aku tuh padahal cuman ironi gitu, tapi emang kebanyakan kan 4 juta. Terus habis itu dia gini, apa, dia gini, oh Mbak, Bu ini tuh sisanya tuh ya, kalau saya mau ini, saya mau bilang ini sisanya tuh 8 juta, aku gitu. Oh iya ya Mbak, iya ya Mbak, kok aku ngirim, loh berarti aku dapat 4 juta ya gitu. Dia tuh acting gitu loh. Loh piye ki Mbak, aku wis kadung kirim kamu 4 juta, wis gak apa ya, tak bawa ya 4 juta ya, ini anak apa-apa gitu. Kan aku bilang, karena aku udah make sure ke Pak Bari Rektorat, aku bilang pajaknya tuh cuma 500. Tapi kalau kena Skopus itu kan pasti pajaknya tuh lebih dari itu, karena Skopus kemarin 14 juta Skopusnya itu. Jadi dana riset tuh habis. Padahal kita ke Jember itu cuman kayak habis sejutaan. Sejutaan kan tiket semua reduksi ya. Terus kita hotel pun cuman 180.000. Ya, itu kan hotel kampus, hotel punya orang apa Jember. Habis itu dia tuh gini, apa, oh iya ya Mbak, sisanya tuh 8 juta ya, 4 juta ya aku ya, kok oke ya. Terus acting gitu loh, padahal aku tuh tahu dia tuh sisanya 8 juta, tapi kok yang dikirim ke aku cuman 4 juta, padahal Vicky itu sisa 3 juta kan, sisa 3 juta toh. Habis itu yang dikirim itu 3 juta semua ke Vicky, katanya Vicky minta. Aku rasa Vicky tuh nggak minta gitu. Aduh, waduh, apa tuh nggak enak banget ini. Terus habis itu dia gini kan, dia gini, eh apa, oh iya, terus acting gitu loh. Oh iya ya Mbak, di aku 4 juta ya, ini kan buat bayar pajak. Padahal aku udah awalnya sebelum dia kirim tuh aku bilang pajaknya cuma 500 Bu, padahal aku tahu pasti Skopus ini kena pajak sampai sampai 2 jutaan. Cuman aku bilang dari Pak Bari, Skopusnya ini kayaknya kena pajak di LTPM Bu, jadi kayaknya ini pajaknya cuma 500 barang-barang kita, ya tiket dan sebagainya itu
500.000. Makanya dia kirim aku 4 juta, terus dia acting. Terus kalau aku cerita ke anak-anak ada di live-anku, cerita ke dosen baru, iya tuh pasti acting gitu. Ih ngeri banget dia acting ya, gimana actingnya mbak gitu. Actingnya tuh gini loh, ya ampun iya ya mbak ya, kok di aku 4 juta banyak banget, terus gak apa-apa ya tak bawa. Jadi dia acting, aku nggak pernah bilang apa, aku minta berapa, aku dikasih kapan, aku tuh nggak pernah bilang apapun, karena menurut aku uang itu nanti, yang penting aku dapat tugas-tugasnya dulu, dapat PKD, dapat remun. Uang masalah di dia tuh dosa-dosanya dia gitu kan. Aku tuh nggak pernah yang namanya bilang, bu ibu kapan kirim saya, bu ibu mau kirim berapa, aku nggak pernah sama sekali. Dan aku dapat Skopus 5 juta itu pun dari Prof Indra, suruh daftar, dan itu mendadak banget. Itu jam 23.59 aku baru ngeprint di print finansin itu jam 21, aku baru ngeprint banget itu. Terus tiba-tiba lolos 5 juta Q4 punya Pak Jojo. Nggak lolos, Pak Jojo itu kan ngerjain sama Prof Indra. Jadi aku punya Skopus 2 itu, sebenarnya 3 sama Prof Indra sama Bu Dwi, cuman kayaknya itu ke hold gitu loh, yang Skopus waktu riset 2019 2020 itu. Jadi Skopusku tuh udah 3, tapi yang satu ke hold, yang satu sama Pak Jojo itu, nama pertama Pak Jojo, bantu Pak Jojo kan, Prof Indra biar jadi prof. Terus habis itu nggak lolos, ternyata nggak lolos dana. Terus yang ini dana 5 juta. Terus kan masuk aku semua, karena aku nama pertama loh. Aku kan bilang, pokoknya Bodo itu bilang kalau kamu yang ngerjain ya kamu nama pertama, tapi Bu Enda nggak mau, lo kamu nggak menghargai aku gitu-gitu kan, yang waktu aku dilabrak itu udah tak ketik ya. Terus dia tuh acting waktu ngirim itu 4 juta tuh, oh ya mbak. Terus ternyata ya kan dia itu lagi ke Aceh, terus Pak Bari tuh kirim ke aku, pajaknya itu 2 juta, pajaknya itu 1.800.000 ditambah 500, jadi pajaknya tuh 2.300.000 kan, dia duitnya 4 juta ya, duitnya 4 juta di dia, 4 juta di aku ya, udah sisa bersih tinggal pajak itu. Habis itu dia gini, aku ini lagi di Aceh, kamu talangin dulu pakai 4 jutanya kemarin, nanti tak ganti batinku. Aku kan ngobrol sama anak-anak ya, dosen baru, batinku nggak bakal diganti, dia bakal ngedom lagi, ya kan. Aku kan bukannya aku perhitungan apa, aku nggak mau rugi, nggak mau masuk akal-akalnya dia. Ya sudah, kamu kirim aku 4 juta, terus kamu ngakal-ngakali, kamu acting pakai di tempatmu itu 4 juta, dan kamu ngiming-ngiming aku kalau ada sisa dikasihin ke aku semua Vicky. Tapi aku nggak pernah tanya Vicky, aku nggak make share ke Vicky ya. Dan kata anak-anak, ternyata Vicky tuh bilang ke mereka, Vicky udah nggak mau riset lagi sama Bu Enda karena dia itu intinya ya emang nyuruh-nyuruh tok, tapi nggak senyuruh-nyuruh kayak aku, karena kan masih ada Butan gitu. Jadi Bu Enda tuh ngasih ke Butan semua ya, jadi Vicky masih dibantu Butan. Kalau aku ngerjain sendiri, belas aku sendiri. Dan dia tuh waktu sama Vicky tuh kayak masih bantuin gitu-gitu ya, sama aku tuh enggak, aku ditengok aja enggak. Dan Monef pun masih, beliau masih Bu Enda masih kacur pelacur itu, sorry kacur pelacur koruptor itu ya waktu Monef. Yang ini bener-bener buka kacur pelacur koruptor itu mau ngerjain aku gitu loh. Terus habis itu keringetan sumuk, padahal aku udah pakai AC. Terus habis itu bekele, rambutku udah panjang ya, gondrong nih, rontok semua nih karena dibunuh PB dan P, udah rontok semua. Udah tumbuh 8 cm, udah tumbuh 8 cm. Terus habis itu ya bukan juru pelacur koruptor itu bilang gini ke aku, pokoknya dia tuh bilang ke semua orang itu nggak sesuai dengan kenyataan. Makanya tadi bimbingannya tuh kan datang ke aku, terus bimbingannya tuh berani marah-marahin aku, ngeyel kan, aku langsung muangkel. Terus aku tuh kemarin kan riset sama Acin sama Mbak Rida, ternyata risetnya yang angkatan 19 itu si Ulum mahasiswa aku, Mas Ulum itu anak viral terkenal, dan dia udah kerja, mahasiswa aku itu. Dia itu riset tentang love to money, pokoknya gitu-gitu ya, money gitu. Lah itu kan pasti Bu Enda yang bagi loh. Aku suka duit apa? Aku nggak pernah suka duit. Aku nggak mau. Aku ngamanin duit itu 5 juta itu pakai koruptor. Dan aku sekarang nggak ada duit karena duitnya udah kepake. Dan tenang aja, kalau misalnya aku punya duit aku pasti balikin itu ke Prof Indra, karena itu haknya Prof Indra.
gitu. Jadi tenang dulu, sabar dulu, yang penting itu aku hold dulu, itu aku nggak mau itu ke tangan koruptor itu, karena dia pasti nanti memutarbalikkan fakta lagi ke Prof Indra, pasti beda lagi. Aku nggak mau itu terjadi, jadi mending duit-duitnya itu ke aku. Dan 4 juta itu untungnya Pak Bari itu ngasih pajak yang habis, kan dia ngakali aku gitu ya tadi 4 juta. Dalam ngono sih nanti tak bagi, nanti tak ganti, nggak bakal diganti. Akhirnya aku nunggu sampai kajur pelacur koruptor itu pulang dari Aceh, terus dia tak suruh bayar. Jadi dia dapat 1,7, 1,6 lah. Aku dapat 4 juta, oke fair. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, dia dapat 1,6, itu sisanya. Berarti sisanya 1,6 sama di aku 4, itu sisanya bersih dari kita riset. Terus sama hadiah dari Prof Indra itu yang ternyata Q4 lolos 5 juta. Nah 5 juta itu karena yang ngerjain Prof Indra dan aku malam-malam ke fotokopian, terus tiba-tiba Bu Endah itu datang ke ruangan. Mbak, langsung buka pintu, aku mau dikasih rezeki loh sama Riza. Terus bilang-bilang ke dosen baru gitu, mana kapan transfer gitu. Terus kata Yuli, itu loh Bu Kepsek itu ya, kata Putri, itu nggak sopan loh masuk tiba-tiba nodong Bu Risa kayak gitu, kan nggak sopan. Kenapa nggak langsung ke mejanya Bu Risa terus ditodong, nggak langsung masuk ruangan gitu, biar Bu Risa tuh cepet transfer dia gitu. Aku nggak mau, karena nih kalau aku transfer ke dia ya, yang hadiah, uang hadiah itu, jadi uangnya sisa itu 8 juta sama 5 juta itu, dan itu sudah dibayar pajak, dan dia cuma dapat 1,6 dan dia nggak ngapa-ngapain sama sekali. Ya dia nggak ngasih sekali. Terus habis bilang, Mbak mana rezekinya mau ngasih ke aku, masa aku nggak kumanan Rek. Loh sekarang dia waktu bilang sama Vicky, masa aku nggak kumanan Rek, padahal dia bilang sama Vicky, waktu sama Vicky tuh dia nggak dapat apapun, semua dikasihin Vicky. 3 juta itu sisa. Terus aku gini, orang ini kok nggak konsisten ya, ini ngomongnya ngawur, kayaknya waktu itu cuma ngiming-ngiming aku tok. Terus habis itu kan dia kan bilang kayak gitu, terus dari situ aja lah Mbak nggak ada Bu udah nggak sopan Pak ya, ada manggil Mbak, ada manggil Bu ya. Terus itu banyak banget kejadian Bu Kepsek itu kayak gimana, terus kita tuh yang kaget gitu, ternyata Bu Kepsek tuh kayak gini. Kemarin kita ke ruangannya, terus tiba-tiba Bu Kepsek itu bentak-bentak gitu kan, emang istilahnya Putri tuh Bu Kepsek gitu ya, dia tuh bentak-bentak apa di telepon, mentak-mentak butan gitu loh, mahasiswa tuh kok iso gini, ngeri banget Bu, sampai kita tuh yang takut gitu. Itu Bu Enda kayak gitu, itu kajur kita kayak gitu, mereka kan dosen baru ya, jadi mereka tuh tahu kajurnya tuh kayak gitu. Dan aku sih sudah wajar ya, maksudnya aku kan cuman ya sudah, iya kayak gitu. Terus habis itu ya iya tak kayak gitu tak, ya memang beliau kayak gitu, jadi kalian sekarang jadi tahu aku gitu. Terus habis itu kayak beliau kayak gini apa, dan itu kan sudah riset sama aku, pasti beliau itu bilang ke yang lainnya, aku nggak tahu ya, ke Prof Indra itu pasti beda semua, dan dia pasti ngomong yang aneh-aneh. Dan kalau misalnya aku ngasih duit 5 juta itu ke dia, aku takutnya dia bilang Prof Indra itu duitnya tuh kayak gini, akhirnya di dia kan duitnya. Makanya aku nggak mau, intinya aku nggak mau aku ngamanin dari koruptor itu. Entah aku mau ganti kapan, kayak Aning itu aku mau ganti kapan ya, nanti tunggu, aku kan lagi kecurian. Kalau ini kan memang tak pakai duitnya 5 juta itu, 4 juta itu udah pakai buat Dino. Jadi aku dapat dari riset itu dapat 5 juta sama 4 juta, dan itu udah pakai buat Dino, dan 5 juta itu tak pakai. Ya sudah, kalau Prof Indra mau minta, aneh bakal aku kasih, itu kan buat unit PUI, tapi PUI itu aku nggak masuk, yang masuk tuh cuman Rani, Arif sama Condro. Padahal aku akuntansi bela negara, pasti yang buang aku Bu Endah juga gitu. Dan Bu Endah bilang ke aku yang buang aku tuh Prof Indra, padahal Prof Indra tuh nggak mungkin buang aku. Itu kan unit PUI itu kan unit akuntansi bela negara, dan aku tuh kan bela negara awal, Condro kan bela negara itu karena Komcat, dan akuntansi bela negara tuh ada Arif sama Rani. Kalau pendidikan bela negara tuh aku sama Condro gitu ya. Condro tuh baru banget masuk pendidikan bela negara karena dia Komcat, komandan cadangan. Kalau aku komandan dari 2020 gitu loh. Terus habis itu aku dibilang di PUI itu katanya Prof Indra nggak masukin aku, kayaknya buka juru pelacur koruptor itu nggak masukin aku. Jadi itu dia suka molak-malikkan kata gitu loh, jadi aku nggak mau duit itu sampai ke dia. Dan dia sekarang
tadi aku ketemu Prof Indra, mungkin aku sampai sekarang ketemu Prof Indra dan aku belum transfer, terus dia langsung kirim nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba kirim dia koruptor ditembak mati. Aku mau ditembak mati sama dia. Ya kamu aja koruptor mau tembak mati kon pakai acting, karena aku udah cerita ke anak sisanya tuh 8 juta. Terus dia kan bilang kalau Vicky tuh nggak mungkin bu, nggak mungkin, itu pasti dia tahu kalau sisanya segitu. Ya iya, laporan keuangan tuh aku kirim ya. Dan yang awal banget itu aku sudah kasih tahu kalau dia sisanya tuh 8 juta. Masa iya dia lupa gitu, baru kemarin lusa kayaknya. Terus laporan keuangannya tak kirim lagi, masa dia lupa kalau sisanya tuh 8 juta. Kan dia mau kirim aku lebih, karena aku ngerjain risetnya sama dia, sama Bu Sari, sama Bu Diari di RTPM, tak kerjain jurnalnya sama semua laporan 70% 100% tuh aku semua. Dan dia tuh selalu apa ya, kalau di depan dosen CPNS baru dia tuh marah-marahin aku seolah-olah aku salah, ngerti nggak? Jadi aku pernah kan buat logbook, terus kan buat logbook aku tuh lagi di ruangannya Zabet, Ardi sama Habibi sama Bu Ani di ruangannya situ ya. Aku udah buat logbook, terus tiba-tiba dia ke ruangan Zabet, kan aku mau ke toilet, ke ruangan Zabet, mbak kowe iki ono sing salah lho. Terus Zabet kan gak ngerti apa ya, lu Mbak Riza salah apa gitu, paling batinnya gitu, salah apa ya bu, saya kan udah buat logbooknya gitu, yang mana bu yang salah, saya gitu kan. Terus habis itu jam berapa ini, habis itu gini, ini loh mbak, logbook itu kayak gak gitu, persen-persennya tuh gini loh, gini loh bu, ini kan cuma diganti toh bu, ini kan gak salah, ini cuma diganti aja supaya 100%, sudah selesai nih saya ganti ya bu. Terus dia bawa laptop gitu, bu ini sudah, oh ya sudah ya, tapi kan tadi salah gitu. Terus dia itu kan ada dosen-dosen baru, dia tuh memang kayak gitu loh orangnya. Jadi memang sorry ya tapi emang tadi tuh salah gitu, tapi kan bisa saya ganti nih bu, saya gitu. Perasaan saya nggak salah karena mungkin kurang sedikit, karena ini kan tinggal diturunin aja persentase. Jadi kan buat logbook itu kan harus 100%. Terus aku tuh ada yang 80 ke 85, ada yang ke 87, ada yang ke 90, ada yang ke 93 gitu. Itu ada yang ada satu item tuh yang belum aku nilai, kan itu bukan salah kan, maksudnya itu ada yang kurang gitu loh, nggak salah gitu, tapi dia tuh mesti seolah aku kalau dosen CPNS baru tuh seolah aku salah. Makanya kan waktu dia ke situ, terus aku ada sama Pak Asar yang aku langsung, dia bentak-bentak tiba-tiba sore ke ruangan, terus dia bilang Putri sama Yuli aku tuh banyak nggak disukain, dia bilang kayak gitu kan. Padahal kan dia memang nyalain aku dosen baru, supaya aku tuh dosen baru tuh nggak suka sama aku, padahal mereka tuh baik banget sama aku dan mereka tahu kalau Bu Enda kayak gitu dan Bu Riza tuh positive vibe gitu loh, anaknya baik. Bu Riza tuh kan kita, walaupun kita tuh baru tapi kita bisa lihat orang gitu loh, mereka tuh kayak gitu terus sama aku. Kalau Bu Enda tuh ngeri aja, kita tuh kaget gitu loh, dia tuh nggak kayak luaran casingnya tuh nggak kayak gitu loh, ternyata dia tuh ngeri gitu anak-anak gitu. Ternyata setelah diceritain Bu Riza tuh ternyata kita lihat dari kesehariannya ternyata memang beliau kayak gitu. Ya sudah, berarti kan bener ya beliau kayak gitu. Terus habis itu, terus tadi kan aku ketemu Prof Indra, makanya dia bisa bilang koruptor itu kenapa, karena sampai sekarang aku belum kirim. Ya aku nggak ada duit soalnya, aku mau kirim gimana, aku nggak ada duit. Ya tunggu aja, sama Aning pun aku juga utang gitu loh, itu kan 45 juta, dan sedangkan aku rugi di pengadilan itu sudah 51 juta tak hitung ya, sama ngeprint berwarna, ngeprint tuh aku ada sampai 1000 lembar. Tanya Bu Tami paniteraku, Bu Tami itu sampai ini sama skripsi pun kalah gitu ke Bu Tami itu. Ya karena memang chatku semua WA gitu loh, dan aku langsung print out. Dan apa, aku sekarang nggak ada duit, kalaupun aku ada duit aku pasti transfer tadi pas skripsi tadi, pas uji sempro tadi. Terus habis itu Pak Fajar, dan Pak Fajar itu orangnya memang suka duit, jadi aku memang dicocokin sama Pak Fajar gitu loh. Terus yang nggak S3, yang nggak P3K, Pak Fajar kan anaknya 3 ya, masih kecil-kecil semua, anaknya 2 cowok 1 cewek, istrinya tuh catering gitu, usaha catering. Terus habis itu sama Acin kan belum nikah, kelahiran 90, kelahiran Oktober 90 ya, jadi di bawahku setahun lah, hampir setahun. Dan dia dari Bali ya, dia orang Bali dan dia agamanya Hindu dan dia belum nikah. Makanya aku tuh itu tentang love of money, tadi juga tentang financial distress gitu-gitu. Jadi memang ada tuh sengaja gitu loh, jadi aku dikirain aku orang kayak gitu, dikira aku koruptor, padahal tuh aku pengen ngamankan. Dan aku, kalau misalnya aku ada duit aku pasti langsung kirim, Aning pun juga pasti tak kirim, Sahura pun aku utang 5 juta
Gitu. Sama buat duit pun masih ada dananya 10 juta, tapi aku nggak tahu dananya dibuat apa, dan aku nggak ada duit buat ganti itu. Dan itu duitnya ada di 45 juta itu, dan aku udah rugi 51 juta. Terus aku dibilang koruptor. Aku koruptor dari mana? Duit aku buat apa sih kalau nggak buat Deno? Aku duit buat apa sekarang? Aku juga kalau live gitu, aku tuh pengen menghibur diri, pengen tahu barang-barang tuh kayak gitu seperti apa. Tuh aku nggak beli, aku nggak ada duit. Aku seneng aja lihat barang-barang. Namanya orang nge-mall itu kan belum harus beli. Namanya orang lihat live aku dapat koin itu kan nggak berarti aku beli, emang aku dapat koin buat beli Shopee Food kan gitu-gitu ya. Udah ya, ini udah mau 20 menit poin ini kayak gitulah, dia banyak acting banyak sebenarnya, panjang gak lebar, aku harus jelasin lagi. Dadah, ya udah mau habis dah.